الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam perkara syaiz. Ya. Kemarin apa? Kemarin yang diimani keimanan pertama pada perkara jaiz, yaitu la wujubu. Yang pertama wujubu fi'lu syai' wa yastahilu wujubu fi'lu syai' kemarin ya. Wajib Allah tidak wajib menjadikan alam. Mustahil Allah wajib menjadikan alam. Kalau bahasa Malaysianya harus
Allah harus tidak wajib bikin alam. Ya. Allah itu kalau menjadikan sesuatu itu hukumnya apa? Jaiz. Ya. Mau bikin sesuatu apa saja hukumnya jaiz. Nah, jaiz bagi Allah dalam menciptakan sesuatu itu hukumnya wajib gitu loh. Jadi wajib jaiznya. Allah itu kalau bikin alam wajib jaiznya. Kenapa kita katakan wajib jaiznya? Karena ada kelompok yang mengatakan Allah itu kalau menciptakan alam itu wajib. Allah harus menciptakan alam. Kalau Allah itu harus menciptakan alam, maka akan merubah keadaan yang diciptakan. Kitanya ini ada boleh, nggak ada juga boleh. Bagaimana kok Allah menciptakannya wajib? Ini keyakinan pertama yang harus kita simpan di hati kita. Allah mau bikin apa saja hukumnya jaiz. Sehingga kalau kamu kok berdoa kemudian apa yang kamu minta itu belum terkabul, maka jangan menuntut kepada Allah. Kamu harus tahu Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Kita diingatkan pada cerita waktu malam perang Badar. Waktu malam perang Badar itu suasana mencekam. Umat Islam baru pertama kali mau perang. Ini perang pertama umat Islam, perang Badar. Dan waktu mau perang itu keluar dari rumah itu tidak siap untuk perang. Jadi keluarnya pokoknya naik onta jalan gitu aja. Ontanya cuma berapa biji, yang lain jalan kaki. Niatnya mau keluar itu cuma mau menghadang kafilah yang sedang lewat. Jadi ada orang Arab Mekah yang dulu kerjaannya itu menyakiti orang Islam. Dia sedang pergi berdagang, pulangnya lewat daerah Madinah. Maka kata Nabi, coba kita hadang. Nah, semua keluar. Niatnya mau menghadang saja. Ternyata kafilah yang lewat itu tahu informasi kalau mau dihadang. Terus lewat jalan lain. Nggak ketemu akhirnya. Karena nggak ketemu, kafilah yang tadi melewati jalan lain memberitahu ke penduduk Mekah, kafilah saya mau diserang sama Muhammad dan kelompoknya. Dari Mekah datang rombongan. Hingga terjadilah persiapan untuk peperangan. Kata Nabi, gimana? Kita pulang atau perang? Sahabat ditawarin surga. Kalau kamu ya pulang. Pulang aja ya Nabi lah. Orang nggak bawa apa-apa begini ngapain perang? Sahabat perang ya Nabi. Udah nggak ada yang lain udah. Akhirnya Nabi tidak pulang tapi meneruskan sampai ke tempat yang namanya Badar. Malam itu Nabi munajah kepada Allah, minta doa, ya Allah, besok dimenangkan ya Allah, besok dimenangkan ya Allah. Ini kalau besok enggak menang ya Allah, kami kok sampai kalah ya Allah, ini mungkin di dunia ini enggak ada yang nyembah Engkau lagi ya Allah. Sampai begitu Nabi mengatakan. Kenapa? Karena umat Islam pertama ya mereka ini. Di dunia belum ada lagi umat Islam, baru mereka itu umat Islam. Jadi kata Nabi, kalau sampai ini mati semua kalah ya Allah, udah besok nggak ada lagi yang nyembah lagi ya Allah. Ini munajah Nabi sampai demikian. Terus Nabi menangis malam itu, minta kepada Allah agar dimenangkan perang Badar. Sahabat Abu Bakar datang,
melihat Nabi yang terus-menerus menangis, datang mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, udah cukup nangisnya, jangan nangis terus. Allah sudah menjanjikan kepada kita besok kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, rupanya telah turun janji Allah bahwa besok akan diberikan kemenangan. Tapi Nabi masih nangis, terus masih nangis. Sahabat Abu Bakar terdiam, hanya bisa menyaksikan Nabi menangis tanpa bisa berkata apa-apa lagi. Ini kalau dilihat dari sikap Nabi dan sikap Sayyidina Abu Bakar, sepertinya itu kayaknya tenang yang mana? Tenang Nabi apa tenang Sayyidina Abu Bakar? Tenang Sayyidina? Lah imannya tinggi mana? Lah kok bisa tenang Sayyidina Abu Bakar? Kok bisa? Yang lebih tenang itu malah Sayyidina Abu Bakar. Nabi kok malah terus nangis. Apa permasalahannya? Permasalahannya sahabat Abu Bakar berpegang pada janjinya Allah. Allah sudah janji pasti ditepati. Nabi berpegang pada jaiz. Nah ini Allah nggak wajib bikin sesuatu. Yang bisa ngatur Allah siapa? Begitu loh. Allah itu bebas berkehendak semaunya sendiri. Kamu nggak bisa ngatur Allah. Allah memang sudah ngomong, kamu nanti Musa pernah Nabi Musa, ya Allah, ini saya dakwah kemana-mana percuma ya Allah. Ini Fir'aun itu duitnya nggak ada serinya ya Allah. Ini kalau saya dakwah kemana-mana, baru selesai dakwah saya pulang, datang tentara Fir'aun kasih duit sama dia, suruh ikut. Semua nggak bisa diajak ya Allah. Jadi tolong ini ya Allah, tolong Fir'aun dimelaratkan ya Allah, biar saya bisa dakwah. Terus nggak cuma itu, tolong dimelaratkan ya Allah, tutup hatinya ya Allah, matikan dalam keadaan kafir, siksa dia ya Allah di neraka. Ini doanya udah top-topnya doa udah. Kenapa? Banget kejemnya Fir'aun itu. Kata Allah apa? Oke, ntar saya miskinkan dia. Itu Allah ngomong begitu sama Nabi Musa, janji akan dimiskinkan si Fir'aun. Kejadiannya 40 tahun baru terjawab. Kan nggak wajib, Allah mau bikin apa aja nggak wajib. Lah kalau kamu kok gara-gara mendapat janji Allah mengatakan, oh besok pasti, begitu besok nggak terjadi, oh gimana sih Allah ini udah janji kok. Nah akhirnya hati kamu malah geser sama Allah. Kenapa kok begini, kenapa kok begini. Khususnya ini yang sering terjadi sekarang pada siapa? Para orang-orang yang ikut thariqah, ikut sufi-sufi, yang seringkali mendapatkan janji dari Allah, oh besok akan begini, besok akan begini. Itu nggak pasti. Kembali ke sini harus. Allah boleh berjanji dan kapan saja boleh dijadikan. Allah nggak harus besok, nggak harus. Janjinya, oh kalau kamu mengobati ini besok akan sembuh. Kamu obati kok besok masih sakit. Terus kamu ragu sama janjinya Allah. Ini yang bahaya. Loh kok nggak sembuh? Lah kembali ke sini, jaiz. Menjadikannya sembuh boleh kapan saja, tapi janjinya Allah juga boleh. Jangan terus masa Allah janji nggak ditepati. Allah itu bebas. Kalau ngasih janji, kamu mau saya kasih duit 100.000, ngasihnya kapan? Ya terserah Allah. Janjinya jaiz, ngasihnya waktunya kapan saja terserah Allah. Gak ada yang bisa ngatur Allah harus tanggal sekian ya Allah ya, jangan geser. Oh ya nggak bisa diatur begitu. Sama dengan Nabi waktu perang Badar. Nabi terus menangis kepada Allah. Kenapa? Nabi sudah jauh melampaui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Imannya sampai kepada makna jaiz bagi Allah, hingga dia terus munajah kepada Allah. Kan ada kalimat begini, la yaruddul qadha ilad doa, ya.
Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kamu ngertiinnya jangan begitu. Ngertiinnya begini, takdir itu nggak bisa dirubah. Kecuali bisanya cuman doa. Ngarep-ngarep begitu mestinya. Jangan kalau saya doa takdir berubah. Doa kamu kapan, menetapkan takdir itu kapan? Gimana sih? Takdir itu tetap sebelum kamunya muncul. Sudah tetap takdir dari Allah. Fulan akan dapat jatah selama hidupnya 1 miliar. Ini nggak nambah, nggak kurang, nggak. Dari mulai kamu lahir jebrol sampai mati, jatah kamu 1 miliar. Ini kamu giat kerja ya 1 miliar, kamu malas kerja juga 1 miliar, nggak nambah, nggak. Lah terus saya doa ngapain fungsinya, Beb? Fungsinya mendapat pahala. Doa itu menampakkan kamu itu lemah. Kamu disuruh doa biar kamu gak sombong, tidak menganggap kamu bisa ini bisa itu. Ketika kamu berdoa itu menampakkan kamu itu lemah, butuh pertolongan Allah. Bukan doanya mau merubah sesuatu, bukan. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali bisanya ngarep ya Allah, mudah-mudahan si Siti jadi istri saya ya Allah. Bisanya begitu doang, ngarep mudah-mudahan saya jadi PNS ya Allah, mudah-mudahan saya jadi wakil gubernur ya Allah. Bisanya cuman ngarep begitu doang mestinya. Jangan terus kepedean, saya udah doa, udah baca wirid sekian ribu kali, puasa sekian kali, sedekah, oh pasti jadi. Yang mastiin siapa? Jadi jangan akal kamu yang mastiin, jangan. Kan Allah sudah janji. Iya, Allah sudah janji, betul. Masa Allah ingkar janji? Boleh nggak Allah ingkar janji? Boleh nggak? Allah ingkar janji boleh nggak? Ingkar janji itu ada 2. Janji memberikan dan janji menyiksa. Janji itu ada 2. Ada janji memberikan hadiah, ada janji menyiksa. Kayak begini, kamu sama anak kamu, nanti kalau anak saya pulang, awas saya pukul dia. Ini kamu kan janji kan? Ya, anak kamu nakal, terus cabut dari rumah pergi. Terus kamu janji ngomong sama istri kamu, nih lihat nih, nanti kalau dia datang saya pukul dia. Janji. Ada lagi anak kamu berbuat baik, terus kamu ngomong sama istri kamu, mak, ini nanti kalau dia berhasil sekolahnya saya kasih hadiah dia. Ini janji juga. Ya. Nah, 2 macam janji ini, kalau yang satu janji memberikan, janji ngasih hadiah, kalau tidak ditepati, ini menunjukkan rendah, menunjukkan rendah diri, menunjukkan sifat yang rendah, sifat yang nggak baik. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang bisa diberikan. Dia kaya, dia punya sesuatu yang bisa diberikan, tapi dia nggak memberikan apa yang dia janjikan, namanya sifatnya rendah. Allah janji mau ngasih surga, kok nggak jadi, padahal surganya ada, itu rendah. Jadi janji memberikan itu kalau digagalkan itu menjadi sifat yang rendah. Berbeda lagi dengan janji menghukum. Kalau nanti pulang saya hukum. Begitu dia pulang sambil dari jauh nangis, "Bapak minta maaf, Pak." Hati kamu tersentuh. Wah, ya udah, saya maafin, tapi jangan diulang lagi. Oke, Pak. Nah, ini tidak jadi untuk menghukum,
ini kemuliaan. Beda ini. Ini sifat yang mulia, sifat yang terhormat, bukan sifat yang rendah. Oh, masa sih udah janji mau dihukum gak jadi. Nah, beda dengan masa sih udah janji mau ngasih sesuatu kok nggak jadi. Ini pantas kalau kita katakan rendah. Jadi Allah kalau janji sesuatu akan diberi, tapi waktunya kapan jangan dituntut, gitu loh. Akan diberi, tenang aja, kamu nggak usah teriak-teriak, nggak usah. Makanya wali-wali itu kadang apa? Kalau doa cuman sekali. Kamu kok nggak doa lagi? Malu, kan sudah doa kemarin, Allah udah denger. Masa masih saya minta lagi? Doa cukup sekali. Ini bagi orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, yang tahu kalau Allah itu mendengar doanya. Allah tahu bahwa apa yang diminta itu dibutuhkan. Nggak usah 2 kali mintanya, cukup sekali mintanya. Masa mau minta lagi? Kalau kamu anggap Tuhan itu budak, kalau kamu anggap Tuhan itu pelupa, ya minta lagi. Saya minta lagi, barangkali kemarin lupa dia. Minta lagi, ya Allah, ya Allah, token listrik bunyi, ya Allah. Kok besok masih bunyi lagi? Ini Tuhan lupa apa gimana sih doa, ya Allah, token listrik bunyi, ya Allah. Itu kalau kita begitu diulang-ulang doanya. Tapi jangan mengikuti paham yang mengatakan begini, doa terus aja kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu 90 tahun doa minta anak, lama-lama dikasih juga. Lo kira Tuhan apaan? Jangan begitu keyakinan, itu keyakinan yang nggak beres begitu. Doa kita itu bukan lama-lama dikasih, bukan. Apa yang akan Allah berikan, Allah telah tuliskan, nanti akan saya kasihnya tanggal sekian, itu Allah yang menentukan. Adapun kita doa nggak berhenti-berhenti, itu bukan mengingatkan Allah kembali, bukan, tapi menampakkan saya butuh sama perkara itu, begitu loh. Menampakkan butuhnya kamu itu ibadah. Kamu menampakkan kehambaan kamu, namanya ya Allah. Ya Allah, hajatnya belum terkabul ya Allah. Kalau enggak karena Engkau ya Allah, enggak ada lagi yang bisa ngasih ya Allah. Engkau satu-satunya Tuhanku ya Allah. Tidak ada Tuhan lain. Yang berkuasa hanya Engkau. Sang pemberi rezeki hanya Engkau. Yang menyehatkan hanya Engkau. Besok belum dapat rezeki, besok belum sehat, ya minta lagi. Ya Allah, yang ngasih sehat cuma Engkau ya Allah. Ini untuk menampakkan bahwa tidak ada yang lain yang mampu ngasih, cuma Engkau. Terus diulang-ulang, itu namanya menampakkan kehambaan kita kepada Allah. Bukan ngingetin lagi, bukan. Kemarin sudah diingetin, kemarin sudah kita ucapkan, besok ngucapin lagi, mestinya untuk menampakkan saya ini fakir. Ini kalau kamu sudah sampai kepada mengenal Allah. Beda yang imannya masih iman anak-anak, imannya masih kayak anak-anak. Kalau minta sesuatu sama bapaknya diulang-ulang, ya. Apalagi bapaknya sudah janjiin, namanya, nak, kalau kamu lulus sepeda. Wah, bapaknya janji namanya nih. Ini nggak boleh lihat muka bapaknya asal lagi belajar. Pak, sepeda ya? Iya, iya. Besok belajar lagi, Pak, sepeda ya? Iya, iya. Besok lihat, Pak, jangan lupa ya. Astagfirullah. Itu kita begitu. Kayak bapak kita itu pelupa gitu loh. Boleh, memang kadang suka ngelupa segala, bukan ngelupa. Oh, kamu sudah naik, insya Allah lupa saya. Itu kalau kita, lah Allah masa begitu, gitu loh. Jadi diulang-ulangnya doa kita itu bukan karena kita ini mau mengingatkan Allah lagi, bukan, tapi mau menampakkan yang bisa ngasih hanya Engkau ya Allah. Saya nggak pernah geser ke yang lain, harapannya yang nggak ada ya Allah.
harapan saya murni hanya kepada Engkau. Belum dikasih, besok begitu lagi ya Allah. Saya tidak pernah mengharapkan itu kepada yang lain ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Terus namanya kamu betul-betul menuhankan Allah. Adapun mau dikasihnya kapan, Engkau yang atur ya Allah. Engkau yang tahu waktunya yang paling tepat ya Allah. Engkau yang bijaksana ya Allah. Kita serahkan kepada Allah. Ini hatinya orang yang ngaji tauhid dengan bisa demikian, maka dia akan jadi hatinya seperti hatinya Nabi Ismail alaihissalam. Apa? Ridho. Apapun yang diberikan Allah, ridho. Kenapa? Tahu jaiz. Allah itu tidak wajib menjadikan sesuatu. Nabi Ismail itu jangankan hartanya apanya, nyawanya diberikan. Wahyu turun sama Nabi Ibrahim, Ibrahim potong anak kamu. Ngomong Ismail, wahyu turun, kamu suruh dipotong. Siap Abah. Nabi Ismail. Kalau kamu coba, bapak kamu ngomong, nak semalam saya ngimpi nak, kamu suruh saya potong. Oh, debat dulu. Hah? Dalilnya mana Pak? Coba, itu Tuhan betulan apa enggak Pak? Masa Tuhan nyuruhnya begitu? Anak suruh disembelih, wah ribut sudah. Tidak ridho kepada apa yang jadi keputusan Allah. Lalu Nabi Ibrahim Nabi, wah ngimpinya itu wahyu, pasti bener. Beda sama bapak kita. Bapak kita ngimpi bukan Nabi mau nyembelih kamu, ya nggak boleh. Gimana sih bapak ini, jangan ngimpi lah Pak. Bukan Nabi kok mau nyembelih anaknya gitu. Ini Nabi Ismail ridho kepada apapun yang jadi keputusan Allah. Hari ini saya harus sakit, ridho ya Allah. Besok saya harus sehat, ridho ya Allah. Jangan protes melulu. Malaikat itu kadang bingung lihat kamu. Dikasih hujan, protes. Kasih panas terus, protes. Ini orang maunya apa? Dikasih konter larus penuh, protes. Ya Allah keramaian ya Allah, sibuk sampai saya ya Allah. Ntar konter sepi, ribut lagi ya Allah, kesepian ini nggak ada yang masuk ya. Kita begitu. Jadi nggak pernah ridho pada pembagian Allah. Nah, kalau kamu ngaji ini, kita belajar bagaimana hatinya ditata biar ridho kepada Allah. Hingga tahu oh jaiz. Allah itu nggak wajib bikin begini, Allah itu nggak harus bikin begini. Kalaupun Allah bikin, maka itu adalah anugerah dari Allah. Itu murni kebaikan Allah, bukan karena kewajiban Allah, bukan. Allah memberikan sesuatu kepada kita bukan karena kewajiban, tapi karena kebaikannya, membagi-bagikan sesuatu yang dia miliki sendiri. Allah itu memiliki segala sesuatu dan dibagikan kepada hamba yang dikehendaki. Kayak kebaikan. Allah bebas memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ada orang nggak dikasih baik, boleh, kamu nggak boleh protes. Kenapa kok dia jadi orang jahat? Allah yang punya kebaikan. Kalau dia nggak dikasih kebaikan, kamu nggak bisa protes sama siapa-siapa. Yang dapat siapa? Kamu dapat untung kamu berarti. Yang nggak dapat, ya rugi. Dan Allah nggak bisa dipaksa. Ya Allah berikan dia kebaikan, nggak bisa. Nabi SAW memohonkan kepada Allah agar Islam dimenangkan oleh 2 Umar. Satu Sayyidina Umar yang kemudian diberi hidayah oleh Allah. Satu lagi ada Umar lagi, namanya nama asli dari Abu Jahal, Amr bin Hisham namanya. 2 Umar namanya. Tapi yang dikabulkan cuma 1, padahal dua-duanya kafir semua tadinya. 1 dikabulkan jadi Islam, 1-nya tetap kafir. Allah, Nabi nggak bisa maksa Allah. Ya Allah berikan juga untuk dia ya Allah, ya nggak bisa.
Jadi yang minta Nabi pun kalau sudah jadi keputusan Allah dia kafir, nggak bisa dirubah, enggak. Nabi minta Abu Lahab pamannya dimasukkan Islam, ya nggak bisa jadi. Fir'aun dakwah kepada Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, ya nggak bisa dikasih hidayah. Ini menunjukkan kebaikan itu milik Allah dan Allah bebas membagikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka beruntunglah kalian yang mendapatkan kebaikan dari Allah. Berupa apa? Iman. Kita dikasih Islam. Terus masih dikasih lagi kesempatan mau ngaji. Ini kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, yang orang lain nggak dapat, gitu loh. Ya, bayangin kalau sholat penuh sampai belakang, begitu ngaji habis orangnya, kan berarti kan lain lagi ceritanya ini ya. Kamu nggak bisa maksa tutup pintu biar ngaji semua, ya nggak bisa. Di dalam perang tidur doang nih, namanya lagi nggak seneng ngaji, gimana mau dipaksa ngaji? Jadi ngaji itu hidayah dari Allah. Nah kalau itu lain lagi. Ya paling nggak usah amplop, nasi goreng aja juga penuh. Setelah selesai ngaji persemanan gitu, wah penuh. Ya, maunya yang kontan, maunya bayaran yang itu kita gara-gara suka makan mie instan, akhirnya bayarnya maunya. Banyakan yang instan kalian masalahnya, jadinya biar ibadah minta bayaran yang instan. Jadi kembali, apapun yang diberikan Allah kepada kita itu bukan karena kewajiban Allah. Allah tidak ada kewajiban, wajib, jaiz. Allah menciptakan segala sesuatu. Maka dari sini kita belajar bagaimana kita ridho kepada pemberian Allah. Jangan kamu anggap yang kamu minta itu lebih baik dari yang diputuskan Allah. Ini yang sering begini masalahnya. Kamu nganggep yang kamu minta lebih baik. Kamu sakit, pingin segera sehat, pingin segera sembuh. Kayak kalau saya sembuh akan lebih baik dari saya sakit. Itu kan anggapan kamu. Kamu kismin, miskin, melarat, kamu nggak punya kerjaan, minta ya Allah, mau ya dikasih kerjaan ya Allah. Dianggap kalau kerja akan lebih baik. Kamu dikasih miskin, minta ya Allah, kasih kekayaan ya Allah. Dianggap kalau kaya lebih baik. Itu kan pilihan kamu, itu anggapan kamu. Sementara Allah itu mengetahui diri kamu. Kamu nggak tahu Allah. Jadi menang mana? Ya menang Allah. Wong kamu nggak ngerti Allah itu maha bijaksana, Allah maha tahu. Apa yang dipilihkan Allah pasti yang terbaik. Kamu nggak kenal itu. Lah Allah kenal kamu. Kamu wataknya bagaimana, kamu sifatnya bagaimana. Kalau dikasih uang akan sikapnya. Allah tahu itu. Makanya seringkali ada orang ngaji sama saya, lama nggak muncul, tiba-tiba muncul lagi. Weh kemana aja? Iya Bib, dipecat Bib kerjaan, jadi ngaji lagi Bib. Mudah-mudahan dipecat terus intinya Allah. Asal dipecat ngaji, begitu punya kerjaan nggak ngaji kan gedegin. Ini bagaimana sih orang, ya Allah. Jadi ngaji itu untuk ngisi waktu senggang aja. Jadi jangan sampai kita menganggap pilihan kita lebih baik dari pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kita wajib iman pada perbuatan Allah. Kan iman pada yang wajib, iman pada yang mustahil, iman pada yang jaiz. Yang jaiz ini apa? Yang jaiz ini perbuatan Allah. Apa yang harus saya imani? Yang pertama, kamu harus iman bahwa Allah itu tidak wajib memperbuat sesuatu. Allah tidak wajib menjadikan sesuatu. Apapun yang diciptakan Allah itu atas pilihannya sendiri
anugerahnya sendiri, kebaikannya tidak ada kewajiban yang menuntut Allah untuk menjadikan sesuatu. Allah wajib bikin ini, Allah wajib bikin ini, Allah wajib, nggak ada. Semua yang diciptakan Allah kepada kita itu jaiz. Lawannya juga satu apa? Mustahil wajib gitu. Mustahil, Allah itu wajib menjadikan sesuatu. Terus yang kedua, apa yang kedua dari perkara jaiz yang harus kita imani? Yang kedua, tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Allah itu tidak wajib, Allah itu tidak mengambil keuntungan. Nah, ini yang kedua nih. Allah tidak mengambil keuntungan di dalam menciptakan segala sesuatu. Allah bikin apapun itu Allah tidak mendapatkan keuntungan, baik menciptakan makhluk maupun menciptakan hukum-hukum syariat. Allah menciptakan dua perkara apa? Makhluknya diciptakan, hukum-hukum juga diciptakan. Hukum itu apa? Ya baik hukum syariat ataupun hukum adat. Ini dua-duanya diciptakan. Kamu makan kenyang. Ini hukum bergandengnya makan sama kenyang. Ini Allah yang menciptakan hukum ini. Kamu minum seger. Kamu minum obat sehat. Ini hukum ini yang menciptakan Allah. Bukan jadi sendiri, bukan. Kamu kalau pakai AC dingin, di dalam rumah adem, ini hukum ini Allah yang menciptakan, bukan jadi dengan sendirinya. Dan tiap hukum yang Allah ciptakan itu Allah tidak mendapatkan keuntungan apapun. Hingga dengan kamu mengimani ini, kamu akan tahu bahwa ibadah yang kamu lakukan itu tidak ada keuntungannya untuk Allah. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita melakukan semua aktivitas yang Allah perintahkan, keuntungannya tidak kembali kepada Allah. Allah tidak mendapat keuntungan apapun dari yang kamu lakukan. Makanya kadang ada orang yang nggak ngerti terus tiba-tiba nazar, ya Allah, kalau saya dikasih naik pangkat ya Allah, saya mau puasa ya Allah. Memang saya untung kalau kamu puasa, pakai janji segala kamu, kan beda sama kamu sama orang lain. Pak, kalau bapak minjemin saya uang, bapak saya kasih duit nanti sekian keuntungannya. Wah, ini untung nih, ini mantap nih. Ya udah, nah, kamu mau ngasih karena mendapatkan keuntungan. Nah kalau Allah, ya Allah, kalau saya naik pangkat ya Allah, saya mau motong kambing ya Allah. Nah, saya untung apa kamu motong kambing? Emang kalau kamu motong kambing saya untung itu? Makanya orang nazar itu kalau sampai digagalkan, dihukum sama Allah, kamu jangan main nazar-nazar aja, main janji-janji aja. Begitu dikasih, gagal, wah dihukum sama Allah. Kamu enak aja udah janji, main gagalin. Ya Allah, kalau ini menang, saya mau jalan kaki dari sini sampai Jogja ya Allah. Wah, makan tuh jalan kaki. Kalau sampai nggak jadi gimana? Dihukum kamu sama Allah. Makanya orang yang nazar itu ada dendanya. Kalau nggak jadi dia didenda puasa 3 hari atau ngasih fakir miskin. Begitu. Jangan main nazar-nazar aja. Kenapa kok saya nggak boleh nazar? Lah Allah nggak ada untungnya dari ibadah yang kamu kerjakan. Ini yang kamu harus tahu. Hingga nazar itu bukan untuk menampakkan Allah mendapat keuntungan, tapi nazar itu mestinya untuk menampakkan kualitas kita. Seseorang itu akan nampak kualitasnya dari situ nanti.
Ada orang yang kalau dikasih sama Allah dulu baru giat ibadahnya. Ada orang yang giat ibadah dulu baru kemudian dia dikasih sama Allah. Ini macam-macam iktikadnya seseorang, macam-macam keyakinannya seseorang. Makanya kalau kamu punya iktikad, punya keyakinan, maka harus dengan keyakinan yang benar. Jangan modalnya asal yakin, jangan. Keyakinan kamu harus ditata dengan benar. Ya, tadi yang pertama, meyakini Allah itu tidak wajib menjadikan sesuatu. Itu modal satu, keyakinan itu hidup kamu bisa beres nanti. Satu keyakinan itu kamu hilangkan, makanya kenapa ada orang bunuh diri, ada orang galau, ada orang stres, ada orang pakai koyok sini, koyok sini, koyok sini, ada. Kenapa itu? Karena memikirkan itu. Kenapa saya udah begini kok Allah belum ngasih juga? Kenapa saya udah begini kok belum dapat juga? Pusing akhirnya dia, koyok sono, koyok sini, tampil sono. Tapi kalau kamu tahu perkara jaiz bagi Allah, kamu nggak akan begitu, santai aja kali. Lah mau dipaksa apa? Memang jaiz. Oh enggak sembuh-sembuh, minta doanya ini, minta doa sini, nggak kabul, Habibnya disalahin, Habibnya kurang jos, ganti Habib lain. Saya biar malaikat yang doain juga nggak sembuh kalau belum waktunya sembuh. Kok Habibnya kurang jos, bagaimana sih? Yang disalahin Habibnya, kan berat. Itu pernah terjadi di zaman Nabi. Pernah ada orang sakit perut, sama Nabi dipegang perutnya, nggak sembuh. Dia pergi dari Nabi karena belum sembuh, maka dia pulang. Di tengah jalan ketemu pendeta, dipegang pendeta sembuh. Gimana coba? Lapor sama Nabi, ya Rasul gimana? Waktu kamu pegang nggak sembuh saya, waktu dipegang sama itu pendeta sembuh. Oh ya, dipanggil sakitnya, sini sakit. Sini sakit, sakitnya dipanggil sini, ngomong. Tadi waktu dipegang Nabi saya mau keluar, cuman belum keluar, belum sempat keluar, dipegang sama pendeta. Pas pendeta pegang, pas waktunya keluar. Wah, dikira keluarnya gara-gara pendeta, kan rusak yang begitu. Ini dianggap Nabi nggak jos. Wah, Nabi aja nggak jos, gimana yang lainnya? Nabi aja nggak jos doanya apa enggak? Nah kan berat begitu, wajib pokoknya. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau kamu sudah punya keyakinan yang benar, nanti hidup kamu juga beres, nggak gampang stres, nggak gampang ridho terus jadi hamba, hatinya ridho terus kepada Allah. Ini belajar ridho ini harus dari sini. Kamu nggak bisa mendapatkan jadi orang yang ridho kepada Allah kalau nggak dimulai dari sini, nggak bisa. Dimulai dari keyakinan yang benar. Kalau sudah keyakinannya salah, nanti nggak ridho sama Allah. Kalau kan Allah janjinya begini, Allah janjinya begini, janji mulu yang dituntut. Karena nggak ngerti Allah itu jadi itikad harus beres, ya. Yang kedua, Allah tidak mengambil keuntungan. Coba, apa gunanya saya paham ini, Bib? Gunanya kamu paham ini biar ibadah kamu ikhlas. Ibadah kamu karena menghambakan diri kepada Allah. Betul-betul saya ibadah itu ya karena perintahmu ya Allah, karena saya hambamu ya Allah, karena engkau pantas disembah ya Allah. Itu ibadahnya begitu. Betul-betul karena Allah, sudah bukan karena saya ibadah biar begini, biar begini, biar begini. Nggak ada. Ini orang yang satu persatu hatinya ditata, nanti akan bisa sampai pada menjadi orang ahli ibadah yang benar. Tapi kalau nggak dimulai ditata hatinya, maka kamu nggak akan jadi orang ahli ibadah yang benar, nggak akan. Ibadahnya mesti diselingi dengan kerusakan.
ibadahnya mesti diisi dengan kesalahan. Karena apa? Pondasinya agama sudah salah. Kalau pondasi agama sudah salah, bangunannya pasti salah. Begitu loh. Jadi jangan sampai kita punya pondasi yang salah. Pondasi dulu betulkan. Bereskan pondasi kamu, nanti bangunan ibadah kamu akan diridhoi oleh Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Ini keuntungan yang kita peroleh dari menata pondasi agama. Ini pondasi agama, ilmu tauhid namanya. Kalau kamu nggak ngaji ini, agama kamu nggak punya pondasi. Kalau bangunan nggak punya pondasi, yang terjadi apa? Gampang ambruk. Jangankan kena gempa, kena angin sepoi-sepoi aja ambruk. Jangankan kamu ketemu dajjal, jangan ketemu dajjal, kena corona aja iman kamu hilang kadang. Ini gara-gara corona ini rezeki seret. Nah, corona disalahin rezeki seret. Buruh pada gegeran sampai kemana-mana, lihat, nuntut. Kenapa? Ini rusak semua pokoknya dah. Kenapa? Bagaimana? Buruh jadi susah semua. Ada aturan yang akan dianggap menyusahkan buruh. Ini aturannya harus dibereskan. Kalau enggak gimana? Hidup kami akan sengsara nantinya. Lambo kamu mikir sedikit, dipikir maksudnya. Yang ngasih kamu rezeki itu siapa? Gitu loh, dipikir sedikit maksudnya loh. Apa kalau sudah ada orang janjiin pokoknya kamu nggak akan dapat rezeki, terus Allah terhalang gitu, Allah nggak mampu ngasih rezeki. Ini yang harus dipikirkan dengan benar. Makanya pondasi agama yang beres. Kalau sudah pondasinya beres, nanti amaliyah agamanya juga jadi beres, ya. Ini yang kedua, nanti kita jelaskan pertemuan yang akan datang agar kita tahu betul apa yang dimaksud Allah itu tidak punya tujuan. Allah tidak mengambil keuntungan dari menciptakan makhluk. Karena nanti akan timbul pertanyaan, kan di Al-Qur'an banyak kalimat yang mengatakan wa ma khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka bisa beribadah. Loh, itu kan ada ayat yang punya tujuan, Bib. Allah tujuannya bikin hamba agar beribadah. Gimana kok pondasi kita mengatakan Allah tidak punya tujuan? Ini pondasi. Kalau pondasinya sudah beres, nanti keyakinannya beres. Kalau pondasinya sudah nggak beres, apa pondasi nggak beres? Allah itu punya tujuan menjadikan sesuatu. Kalau pondasinya sudah meyakini Allah itu punya tujuan menjadikan sesuatu, nanti dianggap kalau saya sudah ibadah, oh berarti saya sudah sesuai dengan tujuan Allah. Yang nggak ibadah nanti dianggap rendah. Wah, ini mah orang-orang yang nggak jelas, ini nggak sesuai dengan tujuan Allah diciptakan. Ini akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat kita nggak ngerti ini jawabannya apa. Maka kalau kamu sudah punya pondasi ini, nanti kita akan tahu apa sih, kenapa sih Allah itu menciptakan makhluk. Kenapa sih Allah itu menyuruh saya ibadah. Kenapa sih kok Allah itu perintah saya sholat, saya puasa, saya haji? Akan timbul pertanyaan ini nanti. Tapi kalau kamu ngaji, kamu tahu pondasinya, maka nanti akan terbangun di hati kamu keyakinan yang benar. Di antara gambarannya begini, kalau kamu sudah yakin Allah itu
Tuhan. Kamu sudah yakin Allah itu pengatur alam semesta. Kamu sudah yakin Allah itu yang menentukan segala sesuatu. Maka ketika sesuatu itu diperintahkan oleh Allah, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini, maka kamu harus yakin sesuatu itu akan membawa keuntungan. Dan keuntungannya akan kembali kepada saya. Bukan keuntungannya kembali pada Allah. Dan kamu nggak usah nanya mestinya, kenapa kok sholat duhur harus 4 rakaat? Kenapa kok sholat subuh harus 2 rakaat? Kenapa kok puasa Ramadan itu harus Ramadan nggak bulan lain? Kenapa kok haji harus Dzulhijjah? Kamu nggak akan nanya itu nanti. Karena semua itu diperintahkan oleh Allah kepada kita. Itu pasti ada hikmahnya. Pasti apa yang Allah jadikan di dalamnya mengandung 2 perkara, keuntungan dan kerugian. Tinggal kamu jadi orang harus pinter. Kamu harus bisa mengambil keuntungan-keuntungan dari apapun yang diciptakan oleh Allah. Allah bikin matahari, Allah bikin langit bumi. Di dalam Allah menciptakan segala sesuatu itu ada keuntungan dan ada kerugian. Nah, orang yang pinter itu selalu bisa mengambil keuntungan dari apapun yang diciptakan oleh Allah. Ini kita akan bahas lebih luas nanti pada perjumpaan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hati yang punya pondasi iman dengan kuat. Allah kuatkan hati kita, Allah kokohkan pondasi kita, Allah luruskan iman kita, Allah jadikan kita beriman dengan cara yang benar, cara yang dituntun para ulama, iman yang sesuai dengan ajarannya Rasulullah, iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap iman kita pilih di dunia, dan iman ini bisa kita bawa sampai hari kematian kita nanti, insya Allah kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wasdur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.